Di sejumlah negara Muslim, terdapat negara yang menerapkan hukuman mati atau potong tangan dan lain-lain. Apakah benar Nabi pernah menerapkan dan mengajarkan hukuman seperti itu? Mengingat dalam Islam selalu mengajarkan tentang cinta kasih. Jadi terkait dengan hukum syariat yang diterapkan di berbagai negara di dunia, baik yang negara muslim secara formal maupun negara muslim yang tidak formal dalam bentuk hukum tetapi mayoritas masyarakatnya muslim. Ya, misalnya kalau yang formal itu seperti Arab Saudi, itu undang-undangnya, undang-undang dasarnya adalah syariat Islam. Di sana diterapkan secara letterleh apa yang disyariatkan itu dalam bentuk hukuman mati, ya hukuman pancung, ada namanya Masjid Kisos yang di sana para kriminal yang memang layak mendapat hukuman mati dengan cara itu ya memang dilakukan. Kemudian ada potong tangan, itu dilakukan di sana. Tetapi ada negara-negara yang mayoritas muslim tapi tidak menerapkan syariat secara letterleh, melainkan secara kontekstualnya. Misalnya negara Mesir. Mesir itu bukan negara Islam. Meskipun ajaran Islamnya di sana ada satu kampus ya Al-Azhar yang mendunia dan melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan hebat-hebat di sana. Kebetulan saya pernah tinggal di sana dan melihat dari dekat ya. Mereka memiliki undang-undang yang kalau konteks modern itu disebut sekuler. Jadi undang-undang negaranya itu tidak menerapkan syariat Islam secara tekstual, tetapi secara kontekstual. Bahwa hukum itu maksudnya apa? Hukum itu adalah memiliki beberapa fungsi. Satu, memberi koridor yang jelas supaya orang tahu ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak, ya, ini merusak, ini memperbaiki dan seterusnya. Koridornya harus jelas. Yang kedua, memberikan reward dan punishment, ya, atau khususnya lebih ke punishment bahwa kalau sesuatu atau seseorang melakukan perusakan maka dia akan dikenai hukuman begini begini begini. Yang ketiga adalah mendidik masyarakat supaya ada yang bersifat preventif pencegahan supaya tidak melakukan ini dan seterusnya. Atau kalau sudah melakukan dididik supaya dia tobat dan kemudian yang lainnya tidak melakukan. Nah, di negara-negara yang seperti Mesir dan semacamnya itu menjalankan hukum secara kontekstual. Dan itu melalui kajian yang sangat mendalam sebetulnya. Bahwa Al-Quran itu sebetulnya adalah satu ajaran yang konteksnya itu sampai akhir zaman. Jadi kalau kita belajar, kalau di tasawuf ya, itu ada syariat, ada hakikat, ada tarikat, ada ma'rifat. Ketika orang bicara pada level syariat, maka dia letterless. Ya, misalnya sholat. Sholat adalah syariatnya nih. Dimulai dari berwudu atau bersuci, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian angkat tangan takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, ruku, sujud, salam. Itulah yang namanya sholat. Itu syariat. Tapi di level hakikat, bukan itu. Poin dari sholat itu bukan gerakannya itu. Karena ketika seseorang tidak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh berbaring. Kalau nggak bisa bergerak, boleh ketip-ketip saja. Kalau berkedip pun nggak bisa, hatinya. Gitu. Jadi, esensinya bukan pada gerakannya itu, bukan pada syariatnya itu. Tapi, kata Al-Quran, esensinya adalah sholat itu untuk berzikir kepada Allah. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk berzikir kepada. Gitu ya. Ketika kita bicara hakikat, itu menjadi kontekstual. Yang kedua, sholat itu selain berzikir adalah minta tolong. Yang ketiga adalah bersyukur. Maka selama seseorang itu menghadapkan dirinya kepada Allah untuk tiga kepentingan itu, ya, maka meskipun dia tidak berdiri, tidak duduk, tidak berbaring, atau dalam kondisi yang memungkinkan dia melakukan itu, tapi tiganya terpenuhi, maka dia masuk di dalam menjalankan sholat. Ya, jadi ada level yang berbeda.
negara-negara yang menjalankan syariat secara letterleh, kemudian dia menjalankan itu apa adanya. Padahal di zaman Umar bin Khattab, itu ada kisah orang mencuri. Yang mencuri ini seorang, ya waktu itu disebut budak lah, atau sebagai karyawan. Mencuri uang majikannya. Kebetulan majikannya orang Yahudi. Nah, Yahudi ini kemudian datanglah kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, apa hukumannya orang yang mencuri? Potong tangan. Syariatnya memang potong tangan gitu. Nah, ini budak saya atau karyawan saya ini mencuri uang saya. Dipanggillah dia. Ditanya oleh Umar, apakah kamu mencuri uang majikanmu? Ya, saya mengambil uang majikan saya. Kenapa engkau mengambil? Karena gaji saya belum dibayarkan oleh majikan saya. Jadi saya mencuri itu karena mengambil hak saya. Siapa yang kemudian dihukum? Bukan si budak itu, bukan si karyawan itu, melainkan adalah majikannya. Ya, jadi begitulah secara syariat memang Al-Qur'an mengajarkan apa hukumannya bagi orang yang mencuri, bagi orang yang membunuh ya dengan balasan yang setimpal, tetapi konteks dari hukum itu menjadi pertimbangan untuk diterapkan. Ada orang mencuri karena kemiskinan. Coba, yang salah siapa gitu ya? Terus yang miskin yang secara letterlah dia disebut mencuri mengambil itu, apakah dia yang salah ataukah orang yang membuat dia miskin atau lingkungan atau sistem yang membuat dia miskin? Ini adalah konteks. Sehingga di negara-negara yang seperti Mesir itu dia memilih menerapkan hukum Islam secara kontekstual, ya dikaitkan dengan kondisi yang menyertainya. Nah, Nabi sendiri kalau dipertanyakan di zaman Nabi tidak pernah melakukan itu secara praktis pada zaman beliau. Karena zaman beliau itu kan turun wahyu, dikodifikasi, sampai genap selesai, barulah diterapkan di zaman sesudahnya gitu ya. Sehingga nanti tidak menjalankan itu, tetapi mewariskan syariat yang kemudian bisa difahami secara letterleh atau secara kontekstual.